rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus pasal 4 ayat 10. Jumpa lagi, saudara terkasih, dengan saya, Fransiskus Ransus, host YouTube channel Biji Sesawi Berakar dan Bertumbuh dalam Kristus. Kali ini kita memasuki seri yang kelima, Rahmat Kerendahan Hati. Kita akan belajar dari teladan hidup Santo Padre Pio, salah satu santo zaman modern. Saudara terkasih, Padre Pio adalah salah satu teladan yang sangat inspiratif bagi kita untuk belajar memahami dan menghayati rahmat kerendahan hati. Padre Pio menghayati rahmat ini sampai akhir hidupnya. Melalui rahmat inilah ia menggapai relasi pribadi yang sangat dalam dengan Tuhan. Dia bahkan dikaruniai begitu banyak rahmat dan keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Dia mendapat stigmata, yaitu luka-luka Yesus, selama bertahun-tahun. Dia juga mengalami bilocation, jadi dia bisa berada di tempat berbeda untuk pelayanan Tuhan. Dia juga mengalami levitasi, tubuhnya terangkat ke udara pada saat doa. Dan juga dia diberi karunia karisma menyembuhkan begitu banyak orang sakit, bahkan untuk menemukan orang yang hilang. Mari saudara, kita belajar bersama dengan Padre Pio tentang kerendahan hati. Pertama, Padre Pio menghayati kerendahan hati lebih dari sebuah kesadaran akan kehinaan diri kita sebagai ciptaan di hadapan Allah Sang Pencipta. Dia berkata, "Putri-putriku, kehinaan adalah kerendahan hati, dan kerendahan hati sama dengan kehinaan. Namun, ada perbedaan antara keduanya, sebab kerendahan hati merupakan pengakuan diri kita akan kehinaan diri, tetapi tingkat kerendahan hati paling tinggi bukan hanya mengakui kehinaan diri kita di hadapan Allah, melainkan juga mencintai kehinaan itu sendiri. Itulah yang saya harap kamu hayati dalam hidup." Kedua, Padre Pio menghayati kerendahan hati sebagai kesadaran bahwa kita tidak mampu apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Dia berkata, "Kamu tidak boleh berkecil hati atau bersedih bila hidupmu belum mencapai tingkat sebagaimana yang kamu harapkan." Apakah yang kamu harapkan? Kita ini diciptakan dari tanah liat, dan tidak semua tanah menghasilkan buah yang diharapkan oleh penggarapnya. Tetapi marilah kita selalu merendahkan diri dan mengakui bahwa kita tidak mampu apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Ketiga, Padre Pio menghayati rahmat kerendahan hati dengan kesadaran bahwa manusia tidak mampu mengendalikan diri dan membebaskan diri dari kelekatan-kelekatan dengan kenyamanan duniawi. Dia berkata, kita harus merendahkan diri, melihat betapa dangkalnya pengendalian diri kita, dan betapa kita mencintai kenyamanan dan istirahat kita. Fokuslah selalu pada Yesus yang hadir di hadapanmu. Yesus tidak datang untuk beristirahat atau untuk kenyamanan rohani maupun duniawi, melainkan datang untuk berjuang, merendahkan dirinya, dan berkorban sampai mati di kayu salib. Keempat, Padre Pio menghayati kerendahan hati dengan memandang kekeringan rohani sebagai cara Tuhan untuk menumbuhkan kerendahan hati dan kelembutan dalam diri kita. Dia berkata, Tuhan mengasihi dan mencintaimu dengan penuh kelembutan.
Dan jika Tuhan tidak membiarkan kamu merasakan manis kasih-Nya, itu semata-mata demi mengubahmu menjadi lebih rendah hati dan lemah lembut. Karena itu, lanjut Padre Pio, mari kita merendahkan diri dan sadar, bila Tuhan bukan senjata dan perisai kita, kita akan ditikam oleh segala macam dosa. Itulah sebabnya kita harus hidup di hadirat Allah dengan terus bertekun dalam latihan rohani kita dan belajar melayani Tuhan dengan menanggung apapun harganya. Kelima, Padre Pio menghayati rahmat kerendahan hati dengan menempatkan diri paling akhir. Dia berkata, tempatkanlah dirimu selalu sebagai yang terakhir di antara kekasih Tuhan. Selimuti dirimu dengan kerendahan hati terhadap sesama. Sebab Tuhan menolak orang yang congkak hati dan menganugerahkan rahmat kepada yang rendah hati. Semakin banyak rahmat dan karunia Tuhan mengalir dalam jiwamu, semakin dalam kamu harus rendah hati. Ingatlah selalu akan teladan kerendahan hati Bunda Surgawi kita, yang menyebut dirinya hamba saat dia menjadi Bunda Allah. Keenam, Padre Pio menghayati kerendahan hati sebagai fondasi seluruh kehidupannya mencapai persatuan dengan Allah. Dia berkata, kerendahan hati dan belas kasihan adalah topangan utama keseluruhan bangunan besar hidup rohani kita. Dan semua kebajikan lain bergantung kepada keduanya. Kerendahan hati menjadi fondasinya dan belas kasihan menjadi atapnya. Kekokohan bangunan itu bergantung pada kerendahan hati dan belas kasihan. Bila kita terus-menerus menghayati dua kebajikan itu, kita tidak akan kesulitan menghayati kebajikan yang lain. Terakhir, ketujuh, Padre Pio menghayati kerendahan hati sebagai jalan kekudusan. Dia berkata, kekudusan adalah hidup dengan penuh kerendahan hati. Oleh karena itu dia berpesan, kamu harus merendahkan diri dengan penuh kasih di hadirat Allah dan di hadapan sesama. Sebab Allah hanya berbicara kepada orang-orang yang sangat rendah hati. Dan Allah melimpahi mereka dengan rahmat-rahmatnya. Saat rahmat-rahmat Allah mengalir atasmu, biarlah kerendahan hatimu juga bertumbuh dalam dirimu. Sebab kamu harus sadar, segala yang dikaruniakan kepadamu adalah pinjaman. Tuhan, lanjut Padre Pio, mau melakukan hal-hal luar biasa bagimu. Dengan syarat, kita harus sungguh-sungguh rendah hati. Dalam pengalaman pribadinya, oleh rahmat kerendahan hati yang begitu murni, Padre Pio mengalami persatuan dengan Allah di kedalaman hatinya saat menerima tubuh Tuhan dalam komuni kudus. Dia menggambarkan dirinya seperti satu tetes air yang jatuh dan melebur dengan samudra tak terbatas Allah. Sebuah pengalaman persatuan yang melampaui pengertian dan pemahaman manusia. Itulah saudara buah-buah kerendahan hati yang suci. Akhir kata, kerendahan hati adalah jalan setapak kekudusan. Itulah jalan menuju kesempurnaan hidup kita, yaitu persatuan cinta kasih dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan pernah melihat wajah Allah. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus 4:10. Terima kasih, saudara. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini untuk menginspirasi banyak jiwa dengan rahmat kerendahan hati. Sampai jumpa pada serial rahmat kerendahan hati berikutnya.